Isu misinformasi mengenai KUHP terus berkembang di ruang digital, sehingga menyebabkan kebingungan publik terkait substansi perubahan yang berdampak terhadap hak-hak warga. Ketidaktepatan informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap reformasi sistem peradilan, dan menghambat tujuan utama pembaruan KUHP. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam di tingkat masyarakat tentang prosedur penahanan, hak kelompok rentan, serta mekanisme bantuan hukum, kerap menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan hukum pidana. Di tengah kompleksitas isu tersebut, dibutuhkan narasi yang jernih, berbasis data, dan disampaikan oleh pihak yang kredibel, yang dapat memastikan masyarakat untuk memahami bahwa pembaruan KUHP difokuskan pada penguatan keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya KUHP bagus ya, bagus karena ini disusun oleh para ahli di bidangnya, para ahli hukum pidana, ahli hukum acara pidana, dan ini direview berapa kali oleh banyak kalangan. Jadi KUHP baru ini apa hal yang menonjol menurut saya? Pertama, KUHP baru ini memberi perlindungan khusus kepada kelompok rentan, perempuan, anak, ini diberi perlindungan khusus. Kemudian terkait dengan penguatan perlindungan hukum ya, terkait bantuan hukum atau pemberian jasa hukum itu lebih ditingkatkan. Yang ketiga, peran advokat. Nah, peran advokat juga ditingkatkan di dalam KUHP baru ini. Jadi makin tegas peran advokat dalam hak-haknya untuk memberikan jasa hukum, lebih tegas bahkan jasa hukum, termasuk juga bantuan hukum juga tetap wajib untuk diberikan terhadap tindak pidana tertentu. Kemudian ini sebagaimana fungsi dari hukum acara pidana, dia memberi batasan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum serta hakim. Ini banyak batasan-batasan, khususnya kepada penyidik. Jadi penyidik diberikan kewenangan, tetapi juga diberikan limitasi-limitasi dalam penggunaan kewenangannya itu. Nah, termasuk juga kemudian perluasan pra-peradilan. Jadi memang ini menurut saya KUHP baru berperspektif sangat melindungi hak asasi manusia warga negara, khususnya kelompok rentan. Lalu kemudian terkait juga dengan keterangan ahli, ini juga diperkuat bahwa memang dibutuhkan keterangan ahli dalam perkara-perkara yang memang mungkin diperlukan pendapat para ahli. Nah, selebihnya KUHP ini juga memberikan batasan juga kepada penuntut umum, batasan penahanan, batasan penggunaan upaya paksa. Jadi menurut saya ini bagus KUHP. Lalu kemudian upaya paksa itu memang juga diperluas, termasuk pemblokiran, penyadapan, tapi kemudian setiap pemberian kewenangan itu disertai dengan pengaturan atau limitasi yang tertentu. Saya berharap KUHP baru ini lebih dapat melindungi hak asasi manusia, lebih dapat mencapai tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran material yang ingin dicapai oleh masyarakat atau oleh tujuan hukum itu sendiri. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.